Hai guys, apa kabar? Di video kali ini aku mau bahas alur anime Tsukigami Chibiku Isekai Dachu Tsukimichi Monlit Fantasy episode ketiga. Buat kalian yang ketinggalan dengan episode sebelumnya udah aku selipin di kolom deskripsi ya guys. Nggak usah berlama-lama, paskan posisi rebahan kalian, arahkan jari kalian untuk tekan like, subscribe dan bunyikan loncengnya. Kalau sudah, langsung kita gaskan. Setelah melakukan pertarungan sengit melawan laba-laba hitam malapetaka, Makoto yang terluka parah disembuhkan sama Emma dan juga Shin, dan saat sudah tersadar, Makoto berhadapan dengan laba-laba yang telah berubah menjadi perempuan cantik. Dia ternyata telah menjalin kontrak tanpa sepengetahuan Makoto, bahkan si laba-laba bersedia mempersembahkan tubuh dan jiwanya untuk Makoto. Walaupun merasa syok dan kesal, Makoto akhirnya menerima mereka. Bersamaan, Makoto bertemu dengan pria tua yang ditolong sama Shin yang ternyata dia bukan seorang dwarf biasa, tapi pria itu adalah seorang elder dwarf, di mana pria itu termasuk ras kuno dwarf yang mampu membuat artefak suci tingkat tinggi, dan dia bernama Bren, si elder dwarf. Dalam kesempatan itu, Bren meminta izin ke Makoto untuk pindah ke wilayahnya. Dengan senang hati Makoto mengizinkannya. Tapi Shin memberi syarat kalau para dwarf harus ikut membantu membangun kota, menyediakan persenjataan, dan kedepannya harus bayar pajak dan harus menganggap Makoto sebagai tuan tanah. Mendengar persyaratan itu, Bren meminta waktu 2 hari untuk meyakinkan para dwarf untuk pindah. Menggunakan sisik naga tingkat tinggi milik Shin, dia mencoba membuat kesepakatan agar Bren tidak lupa soal persenjataan dan yang lainnya. Demi melacak jejak orang tuanya, Makoto berencana mencari pemukiman manusia, tapi sebelum dia pergi, Shin dan wanita laba-laba meminta Makoto untuk memberi mereka nama. Menurut mereka, kalau tanpa nama para penduduk ruang iblis kebingungan memanggil mereka, dan akhirnya Makoto memberi nama Shin dengan nama Tomoe dan wanita laba-laba bernama Mio. Ternyata saat makhluk kontrak diberi nama sama majikan mereka membuat kekuatan mereka semakin kuat. Mereka kemudian melakukan pertemuan dan memperkenalkan diri dengan nama baru di hadapan para penduduk di ruang iblis. Tidak hanya itu, Tomoe dan Mio membuat voting untuk memanggil Makoto, dan dipilihnya nama panggilan Tuan Muda untuk Makoto sebagai Tuan Tanah. Dalam kesempatan itu, Bren meminta izin ke Makoto agar kepala desa para dwarf untuk menyampaikan salamnya. Kepala desa bernama Elk, saat melihat Makoto, dia merasa kalau Makoto hanya sedikit menyerupai manusia, tapi Makoto memiliki pelayan yang sosoknya tidak bisa ditundukkan sama manusia, sehingga Elk mengira kalau Makoto menerima tugas menguasai dunia dari Dewi. Mendengar kata Dewi, Makoto terlihat emosi dan berkata kalau dia tidak mungkin mau menerima tugas dari Dewi yang telah membuangnya karena si Dewi itu benar-benar memberinya pengalaman buruk. Mendengar penjelasan Makoto, Elk merasa kalau akan menarik saat melayani Makoto. Tomoe kemudian mengenalkan para pengikutnya yang disebut Miss Lizard. Mereka adalah ras yang amat kuat dan memiliki elemen air dan udara yang memiliki karakteristik sisik biru kehijauan yang indah. Sedangkan Mio mengenalkan pengikutnya yang disebut dengan Alke. Setelah menerima sari dari Makoto, mereka kembali waras, dan yang dimaksud sari adalah darah dan energi sihir milik Makoto. Setelah melakukan pertemuan itu, Makoto berniat ke pemukiman manusia. Dalam perjalanannya, dia bertemu dengan seorang wanita manusia yang sangat cantik, tapi saat Makoto berniat mendekat dan menyapa, si wanita itu ketakutan dan lari terbirit-biri. Dan saat sampai di depan gerbang pemukiman manusia, Makoto dihadang dan diserang oleh mereka. Para manusia menganggap kalau Makoto adalah monster sehingga mereka ingin mengusir dan menghabisinya. Perlakuan itu mengingatkan saat Makoto bertemu dengan Dewi yang telah membuangnya, di mana si Dewi memberi kemampuan bicara, membaca dan menulis selain bahasa manusia. Karena hal itu membuat Makoto terpuruk, ditambah lagi saat dia mengetahui teman-temannya ternyata bisa menggunakan bahasa manusia. Tapi menurut Emma, kalau masalah Makoto bukan pada bahasa manusia tapi penyebabnya pada energi sihir milik Makoto yang sangat melimpah ruah dalam jumlah besar sehingga membuat distorsi di keliling Makoto yang hampir menyerupai kabut gelap. Tomoe berpendapat mungkin para manusia melihat beberapa raja iblis muncul sekaligus dari diri Makoto. Tapi menurut mereka, energi sihir bisa direndam dengan merasakan energi sihir dan membayangkan kalau sedang menutup periuk.
Setelah melakukan itu, Mio merasa kalau Raja Iblisnya berkurang satu dan Makoto merasa pengaruhnya sangat kecil. Di samping itu, Makoto berniat akan menguasai bahasa umum, kemudian dia akan mencari perlengkapan peredam energi. Karena para manusia sudah melihat wajahnya, maka Makoto berniat ingin memakai topeng. Setelah seminggu berlalu, ternyata Makoto kesulitan dalam belajar bahasa manusia. Dia hanya bisa baca dan tulis aja. Dan 2 minggu kemudian seorang Elder Dwarf datang membawa cincin yang mampu menghisap banyak energi sihir dan mampu membunuh siapapun yang memakainya. Tapi saat dipakai Makoto, cincin itu langsung hancur berkeping-keping. Tapi Elder Dwarf itu tidak pantang menyerah. Dia akan membuat ulang agar bisa menghabisi Makoto. 1 bulan kemudian, Makoto tetap tidak bisa berbahasa manusia dan dia berinisiatif menggunakan tulisan dari energi sihir saat berbicara dengan manusia nantinya. Bersamaan, datang Elder Dwarf yang membawa benda baru yang bernama Drop, di mana benda itu tidak hanya menyerap energi sihir tapi juga mengkompresnya. Tapi saat warnanya perlahan-lahan berubah dari putih menjadi merah, itu adalah batasannya. Saat itu terjadi, Makoto harus melepasnya. Esoknya, mereka bertiga bersiap ke kota, di mana Makoto menggunakan topeng untuk menutup wajahnya. Selain itu, Tomoe berganti pakaian dan membawa katana buatan para dwarf. Tidak hanya itu, Mio juga menggunakan pakaian baru dan menurut Makoto kalau itu cocok dengannya. Mereka datang ke kota sebagai seorang pedagang. Walaupun awalnya dicurigai karena kebanyakan yang datang ke kota biasanya bertujuan berlatih atau mencari bahan mentah. Tapi akhirnya penjaga membiarkan mereka masuk ke kota. Tapi dari kejauhan terlihat mereka diawasi sama seorang anak perempuan. Karena saat masuk mereka mengaku sebagai pedagang yang kaya. Mereka memutuskan untuk berkeliling pasar dan ternyata para penduduk kota berparas cantik dan tampan tapi tidak dengan Makoto. Mereka kemudian sampai di Serikat Petualang Zetsuya. Tapi saat akan mendaftar, petugas Serikat Petualang yang melihat penampilan Makoto mulai mencurigainya. Tapi Mio menjelaskan kalau Makoto adalah pewaris perusahaan perdagangan. Dia dikutuk saat dalam perjalanan. Tomoe menambahkan kalau gara-gara kutukannya Makoto jadi tidak bisa berbicara. Mendengar penjelasan mereka, petugas serikat langsung menawarkan berbagai macam pekerjaan pada para petualang, di mana pekerjaannya diurutkan berdasarkan tingkat kesulitannya. Tapi saat mengerjakan pekerjaan maka akan naik 1 peringkat rankingnya dan semua orang mulai dari ranking E. Dengan kata lain, kalau mereka hanya bisa memilih pekerjaan dengan ranking terendah, tapi dalam satu kasus sebagai gantinya tak mendapatkan bayaran, tapi saat menyelesaikan pekerjaan khusus mereka akan menaikkan 1 peringkat rankingnya. Bahkan dalam kasus lain, pelanggannya akan meminta pada petualang pilihannya dan akan mendapatkan hadiah jika menyelesaikan pekerjaan, tapi ranking tidak akan berubah. Petugas serikat mengira kalau Makoto telah terdaftar di Serikat Perdagangan, tapi Makoto beralasan kalau kartu anggotanya hilang. Petugas serikat memberitahu kalau Makoto hanya bisa mendapatkan 1 kartu ganti di kota Shigu yang agak jauh. Saat Makoto mengecek rank tertinggi di serikat adalah rank SS level 444. Bersamaan, para petugas sedang mengecek level Tomoe dan Mio. Betapa terkejutnya mereka saat mengetahui Tomoe berlevel 1320 sedangkan Mio levelnya lebih tinggi yaitu 1500. Kehebohan itu diperhatikan sama 2 orang petualang yang juga berada di sana. Saat Tomoe mendapatkan kartu anggota, petugas serikat memberitahu kalau rank tertinggi adalah rank SSS di level 920 yang disebut pembunuh naga bernama Nona Sofia Bulga, dan dia telah mengalahkan naga agung lencer yang bersarang di kekaisaran. Dan saat petugas serikat mengecek level Makoto, ternyata tidak ada perubahan dan tetap level 1 yang membuat orang-orang menuduh kalau Makoto terlalu bergantung pada pelayannya. Setelah dari Serikat Petualang, mereka mencari penginapan. Awalnya pelayan hotel memberi harga yang mahal untuk uang sewanya, tapi dengan ancaman dari Tomoe akhirnya mereka mendapatkan harga yang sesuai. Makoto meminta Tomoe untuk menjaga barang mereka malam nantinya karena mereka sadar kalau mereka telah diikuti. Sedangkan Makoto bersama Mio akan mencari makan malam. Tomoe yang bertugas menjaga barang bersiap saat merasa ada sekelompok orang yang akan menyerang dirinya. Sedangkan Makoto dan Mio yang pergi mencari makan dihentikan sama seorang anak perempuan. Oke guys, sampai di sini episode ketiga dari anime Tsukigami Chibiku Isekai Dachu.
Tsukimichi Monlit Fantasy. Buat kalian yang suka dengan video kali ini, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Langsung gaskan guys!